gambar paling sering yang keluar. Oke. Yang kedua. Nah, perhatikan apakah penyebab. Nah, bukan diagnosis. Berarti kalau pertanyaan apakah penyebab, kita harus tahu dulu diagnosisnya. Ini yang paling penting ya, yang ditanyakan etiologi. Kita tengok opsinya. Kita perhatikan opsinya. Nah, opsinya di sini adalah infeksi pada kehamilan. Nah, coba kita perhatikan soalnya. Seorang anak laki-laki berusia 2 tahun, oke, dibawa ibunya ke poliklinik dengan keluhan anaknya sudah diatur. Oke, itu belum menunjukkan apa-apa, masih banyak anak dengan nggak bisa diatur. Menurut ibunya anak terlihat sangat aktif, juga belum bisa memberikan keterangan apa-apa. Kepala anak terlihat lebih kecil. Nah, di sini perhatikan kepala anak, berarti ada mikrosefali. Ya, ada mikrosefali. Nah, hati-hati, masih ada beberapa penyakit dengan mikrosefali. Buang air kecil, anak berbau sangat busuk. Nah, diperhatikan, buang air kecil berbau. Biasanya air kecil itu buang air kecil berbau jika ada komponen protein di dalamnya. Nah, bau menyengat itu muncul. Nah, pemeriksaan fisik ditemukan mikrosefali, rambut pirang, mata berwarna biru, dan adanya kelainan pada kulit atau eksema. Nah, ini soal tidak pakai kata kunci. Ini adalah soal ya fenilketonuria tanpa kata kunci. Nah, urin berbau sangat busuk ini mungkin bisa memberikan informasi sedikit. Tapi yang lebih baik kalau kata kuncinya yaitu kalau ada istilah mosi odor ya. Nah, atau bau kencing tikus. Nah, bau kencing tikus. Nah, tapi di sini tidak ada, tapi masih tetap bisa kita jawab dengan melihat adanya mikrosefali, kelainan kulit, dan kencing yang berbau. Maka, kalau yang lain kita lihat tidak masuk. Nah, yang paling kita takutkan ini, yaitu CMV. Nah, CMV juga adalah mikrosefali. Cuma dia tidak ada keterangan tambahan seperti kencing berbau busuk, gangguan kulit itu tidak ada. Sehingga kita memutuskan adalah akumulasi asam amino fenilalanin. Itu adalah penyebabnya fenilketonuria. Ini gambarnya. Fenilketonuria khas sekali dia, mental retardation, hipopigmentasi, eksema, kelainan kulit. Kemudian kencingnya ini fenilketonurianya tinggi. Kalau fenilnya tinggi, baunya agak menyengat. Dan sebagainya. Penurunannya adalah bersifat herediter, adalah autosomal resesif ya. Oke, selanjutnya, bayi 4 bulan dibawa ke dokter dengan keluhan kepala membesar. Nah, makrosefali ya, makrosefali itu adalah satu-satunya ciri khas dari hidrosefalus. Tapi makrosefali tidak sama dengan hidrosefalus ya. Karena hidrosefalus yang makrosefali hanya hidrosefalus yang terjadi pada usia bayi. Kalau hidrosefalus pada orang dewasa tidak terjadi pembesaran karena tulang tengkoraknya sudah menutup. Ya, tulang tengkoraknya sudah menutup. Maka setting sunshine ini jelas kata kunci. Ini ya gambar mata seperti ini disebut setting sunshine. Inilah ciri orang hidrosefalus. Soalnya mudah menurut saya, tidak terlalu sulit ya. Nah, soal selanjutnya adalah anak berusia 4 tahun dibawa ke dokter dengan keluhan sering jatuh ketika berjalan. Oke. Sewaktu masih bayi hingga 1 tahun perkembangan anak tidak ada masalah. Terakhir perkembangan anak ketinggalan dengan teman-teman sebaya, pemeriksaan fisik ditemukan Gower sign positif. Nah, Gower sign positif itu adalah kata kunci ya. Gower sign positif ini adalah kata kunci untuk DMD. Tidak ada penyakit lain yang punya kata kunci DMD ini. Nah, ditambah laboratorium dikatakan CPK meningkat, kreatinin fosfokinase. Nah, ini masih bisa kreatinin fosfokinase meningkat pada semua kondisi terjadi pengerusakan otot skelet. Otot skelet itu ada enzim di dalamnya namanya kreatinin fosfokinase. Jadi CPK meningkat tidak mesti DMD, tetapi Gower sign positif adalah DMD ya. Nah, masih banyak muskular distrofi lain.
tapi di SKDI hanya ada DMD dituliskan. Sehingga saya tidak mengarahkan adik-adik untuk membaca tentang muskular distrofi lain. Itu akan mengganggu konsentrasi adik-adik. Jadi ingin menjawab itu. Maka kalau ada soal Gower sign seperti ini, kamu jawabnya langsung DMD saja. Tidak usah perlu berpikir 2 kali. Yakin. Inilah gambar dari apa itu Gower sign. Anak kesulitan untuk berdiri. Jadi otot-ototnya lemah, dia kalau mau berdiri itu dengan mendorong lututnya, bertumpu pada lutut untuk membantu otot-otot pahanya berdiri. Inilah Gower sign. Nah, gejala umum DMD itu ini. Ada beberapa yang khas. Tadi Gower sign boleh penebalan betisnya agak tebal, tapi bukan karena otot lemah, karena ototnya hancur ya, rusak. Otot. Pada orang DMD ini terjadi kerusakan otot. Dan ingat, etiologinya pernah ditanya ini tentang dia adalah X-linked. Dia adalah penyakit genetik X-linked. Ya. Jadi dia diturunkan melalui ibu dan yang kena anak laki-laki. Oke, lanjut. Bayi 9 bulan dibawa ibunya ke dokter dengan keluhan gerakan tangan kanan anak terlihat tidak seimbang dengan gerakan tangan kiri. Nah, gerakan tidak seimbang. Ini adalah istilah lain untuk apa? Kejang, ya, adik-adik. Istilah lain untuk kejang pada bayi itu kita sebut gerakan tidak seimbang, itu biasanya disebut menunjukkan kejang vokal atau parsial. Karena yang satu yang kejang, yang satu enggak. Tangan kanan terlihat kaku dan menyentak-nyentakkan kanan. Ingat, hati-hati tidak. Setelah 2 menit, anak menjadi kelonjotan seluruh tubuh. Kelonjotan itu kejang ya, apa? Klonus ya. Setelah berhenti, anak menangis. Ditanya apa? Diagnosis. Apakah diagnosis? Kita perhatikan. Oh, berarti dia mau klasifikasi ke kejang. Ini perhatikan opsi klasifikasi kejang. Nah, kejang vokal yang disertai dengan awalnya vokal berlanjut ke umum, kan kelonjotan seluruh tubuh umum, disebutlah sebagai kejang umum sekunder. Kejang umum sekunder. Ya. Tapi walaupun namanya kejang umum, kejang vokal tetap dihitung, dikelompokkan ke dalam kejang vokal atau parsial. Nah, ini yang suka salah adik-adik nih. Menganggap nanti karena sudah ada namanya umum, dia termasuk umum. Tidak. Dia kan umum sekunder, maka dia tetap dalam klasifikasi kejang vokal. Oke. Nah, ini ya Ilai ya. Klasifikasi Ilai bisa dibaca nanti. Ini bisa, oke lanjut. Nah,